Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia. Salam sejahtera buat supporter Timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Cancel kita bersama yang selalu berdoa dan bersyukur untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kita akan selalu update tentang Timnas Indonesia, kalau bukan di Support Timnas. Dalam beberapa jam ke depan, undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dilakukan. Pastinya banyak tim penasaran soal siapa lawan yang bakal mereka hadapi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Namun sebelum babak undian dilakukan, ada sebuah cerita menarik, di mana saat ini ada beberapa tim yang mengaku saat ingin bertemu dengan Indonesia. Tentu ada beberapa alasan mengapa tim tersebut ingin bertemu dengan Timnas. Lantas tim mana saja yang ingin bertemu dengan Indonesia? Berikut adalah jawabannya. Ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesempatan itu didapatkan usai tim Garuda finish sebagai runner-up grup di bawah Irak. Maka dari itu, persiapan harus segera dilakukan oleh Indonesia agar nantinya bisa bermain maksimal. Apalagi lawan yang bakal dihadapi nantinya adalah lawan yang terbilang sangat berat, karena Indonesia berpotensi bertemu dengan raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan. Rencana persiapan pun sudah mulai dilakukan, di mana Sinteyong dan PSSI telah mencoba mencari pemain keturunan baru untuk memperkuat barisan tim Garuda. Selain Indonesia, persiapan pastinya juga dilakukan oleh tim-tim lain, salah satunya adalah Irak. Menariknya, mereka sudah tidak mau bertemu lagi dengan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Jesus Casas usai bermain melawan Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya, tetapi semoga lolos. Cuma jangan sampai kita satu grup lagi, kata Jesus Casas pada media. Apa yang dikatakan Jesus Casas bisa diterima, karena sebelumnya Irak sudah sering bertemu dengan Indonesia. Pertemuan pertama terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia. Kala itu Irak menang dengan skor 5-1. Sementara pertemuan kedua terjadi di ajang Piala Asia, yang lagi-lagi dimenangkan Irak dengan skor 3-1. Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi awal bulan ini. Sekali lagi, Irak menunjukkan keperkasaannya dengan mengalahkan Indonesia lewat skor 2-0. Mungkin karena sering bertemu inilah membuat Jesus Casas tak ingin bertemu dengan Indonesia untuk kesekian kalinya. Ayo Indonesia. Oh, nice ball. Berbeda dengan Irak, ternyata ada beberapa tim yang disinyalir ingin bertemu dengan Indonesia. Tim-tim itu pastinya memiliki alasan mengapa ingin bertemu dengan skuad Garuda. Ada yang penasaran, namun juga ada yang menilai jika Indonesia adalah lawan yang paling mudah untuk dihadapi. Tentu sebuah alasan yang masuk akal, karena Indonesia adalah tim debutan di babak ketiga, sekaligus menjadi salah satu tim terlemah, karena berada di pot 6 yang merupakan pot rendah di babak ketiga. Australia ingin rematch melawan Indonesia. Tim pertama yang tampaknya berharap bertemu dengan Indonesia adalah Australia, di mana pelatih mereka, yakni Graham Arnold, masih penasaran dengan kekuatan dari tim Garuda. Sebelumnya, Australia sudah pernah bertemu dengan Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Saat itu The Socceroos menang dengan skor 4-0. Namun meski menang, Graham Arnold tetap memberikan pujian terhadap skuad Garuda. Menurut Graham Arnold, tim Indonesia adalah tim yang besar dan kuat.
Selain itu, Indonesia juga dinilai sebagai pelopor tim Asia yang mengalami perkembangan pesat di bidang sepak bola. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain. Siap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, kata Graham Arnold pada situs resmi AFC. Bahrain penasaran dengan kekuatan baru Indonesia. Bagi pecinta timnas, pasti semuanya tahu tim Bahrain. Ya, tim yang satu ini adalah tim yang pernah membantai Indonesia dengan skor 10-0, di mana momen tersebut sekaligus menjadi momen terkelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun kini Bahrain memandang berbeda soal timnas Indonesia. Bagi mereka, Indonesia jauh lebih berkembang dengan apa yang mereka lawan beberapa tahun yang lalu. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih Bahrain, yakni Samir Chamam. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Chamam pada BFA TV. Iran bertemu Indonesia adalah sebuah hal yang realistis. Terakhir ada Iran, meski tidak secara gamblang mengatakan ingin bertemu dengan Indonesia, namun mereka pastinya sangat senang jika seandainya berada satu grup dengan timnas. Itu terjadi karena secara level Iran unggul jauh dengan Indonesia, sehingga peluang untuk meraih kemenangan menjadi lebih besar. Namun menanggapi kasus tersebut, pelatih Iran yakni Amir Galenoy mengaku tidak mau menganggap remeh timnas Indonesia, karena baginya semua tim sama dan bisa memberikan kejutan. Kini menarik dinantikan siapa tim-tim yang akan dihadapi Indonesia di babak ketiga nanti. Namun yang pasti Indonesia akan melawan tim-tim kuat Asia yang sebelumnya menjadi langganan di ajang Piala Dunia. Maka dari itu persiapan maksimal harus segera dilakukan agar nantinya Indonesia bisa berbuat banyak saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah saat Indonesia mulai mencuri perhatian dari tim-tim Asia yang kebetulan juga lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.